Bukan jaminan seorang Kristen bisa masuk surga bila tidak memenuhi syarat layak masuk surga nanti. Banyak orang merasa beruntung bisa menjadi Kristen. Namun, bila Kristennya kita ibarat mie instan dan tidak mau mengalami Kristus, baik dalam suka ataupun duka, maka kita sama saja dengan orang di luar sana yang tidak jelas siapa Tuhannya. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas tentang 9 hal yang harus dilakukan orang Kristen agar layak masuk surga. Sebelum saya membahas hal ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana hari ini kami bisa menikmati segala kehidupan daripada Engkau. Bapa, berkatilah Tuhan hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman. Berkati juga buat mereka yang selalu mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat atas apa yang mereka dengarkan. Bapa, urapi hamba-Mu juga Tuhan dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatunya, apapun yang keluar dari mulutku, itu terjadi atas kuasa-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, setidaknya ada 9 hal yang harus dilakukan orang Kristen agar layak masuk surga. Masih banyak orang Kristen yang belum mengenal banyak tentang perihal apa saja yang harus dilakukan untuk layak masuk surga pada waktunya nanti. Setiap orang ingin menjadi salah satu penghuni surgawi bersama Kristus dan ingin bersama Kristus Yesus memerintah nanti di masa 1000 tahun yang akan segera datang menyambut kita, atau kita menyambutnya menuju kehidupan yang kekal dan senantiasa. Bukan jaminan seorang Kristen bisa masuk surga bila tidak memenuhi syarat layak masuk surga nanti. Banyak orang merasa beruntung bisa menjadi Kristen. Namun, bila Kristennya kita ibarat mie instan dan tidak mau mengalami Kristus, baik dalam suka ataupun duka, maka kita sama saja dengan orang di luar sana yang tidak jelas siapa Tuhannya. Melakukan kebaikan saja di bumi ini bukanlah jaminan kita masuk surga, kata Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Tak peduli betapapun baiknya seseorang kalau dia tidak mengenalku." Nah, hal-hal atau atmosfer yang harus kita lakukan untuk masuk layak ke dalam kerajaan surga adalah beberapa hal yang menurut iman Kristen masuk surga dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja langkah-langkah tersebut? Mari kita dengarkan hal ini sampai selesai agar kita tidak keliru dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan orang-orang Kristen untuk layak masuk surga. Dan hal ini bukan pedoman 100% pasti kita layak masuk surga. Banyak hal-hal yang mesti kita harus pelajari. Baik, ini secara sederhana saya jabarkan. Yang pertama yaitu mengaku dan percaya. Kita mengaku dan percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah Maha Baik, dan Allah penyelamat umat manusia di bumi. Lalu yang kedua yaitu bertobat. Kita harus meninggalkan atau menanggalkan dosa dan kesalahan kita di masa silam dengan gagah iman kita di dalam Kristus Yesus. Ini harus kita lakukan, yaitu pertobatan. Ini wajib sekali untuk melepaskan segala kehidupan lama kita dan menjadi manusia baru. Lalu yang hal yang ketiga yaitu dibaptis. Harus dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bila kita sudah dibaptis, maka itu artinya kita sudah dimateraikan menjadi milik Tuhan yang kekal. Mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, sehingga semakin kudus. Tetap terikat dalam Tuhan
dan diproses secara rohani untuk menjadi lebih kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat yaitu hidup dan tumbuh secara rohani. Kita harus tetap dan setia dalam persekutuan gereja di mana kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan gereja di mana kita dibaptis. Pertumbuhan rohani kita hanya bisa terjadi bila kita setia pada gereja di mana kita akan dibaptis di gereja tersebut, bukan berpindah-pindah gereja. Lalu yang kelima yaitu beriman. Melakukan kehendak Tuhan di dalam iman dengan menunjukkan kasih dalam persekutuan di dalam dan kemudian di dalam lingkungan. Dan yang keenam, berbuat kasih dan melakukan perintahnya. Mungkin tidak semua orang menerima Yesus otomatis selamat. Hanya mereka yang telah memenuhi syarat bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anda bisa membaca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan yang ketujuh, diangkat secara rohani menjadi anak Tuhan. Dalam kekudusanlah manusia diangkat menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Manusia tidak dapat mengklaim sebagai anak Tuhan tanpa kekudusan. Dan yang kedelapan, dimuliakan Bapa. Setelah Yesus bangkit, ia menanti dimuliakan Bapa untuk naik ke surga. Dimuliakan oleh Bapa adalah syarat untuk masuk surga ke dalam kerajaan surga. Ini adalah mutlak hak Tuhan. Seorang yang kudus dan diangkat menjadi anak adalah menjadi saudara Yesus dan menanti kemuliaan Bapa, baik yang hidup maupun yang telah mati. Lalu yang kesembilan, nama seseorang tersebut harus terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan ada kewajiban kita sebagai umat Kristen. Yang pertama yaitu bertakwa, artinya menjalankan kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua yaitu mengembalikan perpuluhan di perbendaharaan ke gereja. Lalu merenungkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap kali kita ingat Tuhan. Lalu selanjutnya berdoa, yaitu tentang doa Bapa kami yang di surga. Dan taat beribadah, rajin kegiatan rohani, baik di gereja maupun komunitas rohani lainnya. Lalu kita harus bersyukur dan ikhlas dalam setiap apapun situasi yang kita rasakan. Karena dengan bersyukur, maka kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Dan mengingat kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada ayat yang tertulis, barang siapa berkata ia mengasihi Allah tetap membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bagaimana ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedangkan saudara yang dilihatnya sendiri tidak ia kasihi. Ini pernah terjadi di dalam hidup saya, dan mungkin juga saudara pernah mengalaminya. Jadi, lakukanlah hal itu dulu, di mana kita harus mengasihi sesama saudara kita yang telah kita lihat. Lalu, kasih kita kepada Allah yang tidak kita lihat itu akan terjadi saat kita melakukan itu semua. Marilah saudara-saudara, kita lakukanlah setidaknya 9 hal agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah kiranya kita semakin bertumbuh dan semakin mengetahui apa hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah saat ini saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Apa saja yang baru kami dengarkan Tuhan, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan kami lakukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit. Biarlah keselamatan daripada-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima
dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, demikianlah hal-hal yang harus dilakukan agar kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.